Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idan li'ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahr siyama lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun syarifun jalil fadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita berada di dalam suasana yang penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Maka marilah kita rayakan keagungan hari raya ini dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari rayamu dengan banyak mengumandangkan takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah bahwa pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan olehnya bertemu dengan bulan Ramadan untuk melaksanakan rangkaian ibadah di dalamnya, khususnya ibadah puasa dan khususnya malamnya melaksanakan sholat tarawih. Inti dari ibadah puasa adalah mengendalikan nafsu, dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kita mencapai derajat takwa. Derajat al-muttaqin, derajat takwa tidak akan diperoleh oleh manusia manapun, oleh manusia setinggi apapun pangkatnya dan ilmunya, kecuali mereka yang sudah mampu menundukkan dan mengendalikan nafsunya. Puasa adalah media yang paling ampuh. Puasa adalah media yang paling dahsyat dalam rangka mengendalikan nafsu. Maaf, melebihi daripada ibadah sholat, ibadah zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mengapa nafsu itu harus dikendalikan? Karena nafsu senantiasa meronta, mengajak kepada kejahatan dan keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu mengajak, menyeret, menyuruh kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Hadirin rahimakumullah.
Maka nafsu itu harus dikendalikan agar tetap berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diajak, bahkan mungkin dipaksa oleh nafsu untuk berbuat maksiat dan munkarat, untuk berzina, selingkuh, menumpuk-numpuk harta tanpa manfaat, berbuat curang, berdusta, menceritakan keburukan orang lain, dan perbuatan-perbuatan keji yang lainnya demi mempertahankan nafsu. Bahkan kalau bisa, hidup ini tidak perlu ada aturan, tidak perlu ada undang-undang, norma yang mengikat kita. Kita bebas saja, merdeka tanpa ikatan apa-apa. Ciri utama orang yang akan celaka baik di dunia maupun di akhirat nanti adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Setan mungkin dibelenggu di bulan Ramadan, tapi nafsu berkeliaran di mana-mana. Orangnya sedang tidur, orangnya sedang istirahat, nafsunya berkeliaran kemana-mana. Maka kalau kita memperturutkan nafsu itu, kita akan celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talatun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul mar'i bi nafsihi." 3 sifat yang dapat membinasakan manusia: kikir yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, dan membanggakan dirinya sendiri. Allah menegaskan tentang akibat bagi manusia yang senantiasa memperturutkan nafsunya. Maka bergantilah sesudah mereka suatu generasi yang jahat, menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan syahwat. Maka mereka pasti akan dicemplungkan ke dalam siksa yang sangat. Terjemah Quran surat Maryam 59. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gambaran tentang masa depan bangsa dan manusia. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana semangat mereka adalah perut, gengsinya adalah harta, kiblat mereka adalah wanita, dan agama mereka adalah uang. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, tidak ada nilainya di sisi Allah. Hadis riwayat Dailami. Sedang terjadikah kondisi semacam ini saat ini? Kita saksikan perzinahan kian merajalela. Narkoba terus merasuk dan merusak generasi. Korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi politik telah menjadi budaya para pejabat dan para pemimpin negeri ini. Hukum dimanipulasi dan diperjualbelikan, sehingga sulit dan sangat sulit mencari keadilan. Mencari keadilan di negeri ini, di negeri yang penduduknya mayoritas umat Islam, di negeri yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Tapi inilah yang sedang terjadi saat ini. Manusia sudah benar-benar melampaui batas-batas hukum Allah. Segala sesuatunya hanya diukur dengan selera dan kesenangan hawa nafsu. Ia menempatkan kehidupan dunia di atas segala-galanya. Karena menganggap bahwa kenikmatan dunia adalah besar dan abadi. Padahal kenikmatan dunia adalah kecil. Kenikmatan dunia adalah sementara. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan pada kita.
Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Maka hadirin rahimakumullah, selama berpuasa ada proses pengendalian nafsu untuk menaati aturan-aturan agama. Mendidik manusia agar tidak rakus, mengendalikan syahwat, menjaga seluruh indera dari perbuatan-perbuatan maksiat, serta berusaha mensucikan hati dan diri kita. Karenanya orang-orang yang sudah terbiasa dengan puasa yang fardu ataupun sunnah dan benar-benar menghayati nilai yang terkandung di dalam ibadah puasa itu, relatif lebih mampu menahan dan mengendalikan nafsu. Maka ketinggian derajat manusia, yaitu al-muttaqin, hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang mampu mengendalikan nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam momen Idul Fitri, selain kita memperbaiki hubungan dengan Allah, juga kita berbaiki hubungan dengan sesama manusia. Memperbaiki hubungan dengan mempererat persaudaraan, persatuan yang dilandasi semangat iman dan takwa. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi rasa dendam kepada sesama. Yang ada adalah cinta kasih, sayang terhadap sesama. Pada suatu hari, wajah Rasulullah SAW nampak berseri-seri, sehingga para sahabat bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, wajahmu nampak berseri-seri. Apakah ada sesuatu yang menggembirakan engkau ya Rasulullah? Ceritakanlah kepada kami ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai para sahabat, baru saja Allah Subhanahu wa ta'ala menayangkan sajian, tayangan yang sangat menarik kepadaku, yaitu dua orang manusia yang sedang bertengkar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama menuntut Allah, "Ya Allah, saya menuntut keadilan. Saudara, teman saya ini waktu di dunia selalu menganiaya saya, selalu berbuat zalim kepada saya." Allah berfirman, "Apa yang engkau inginkan, wahai makhlukku? Saya mohon ya Allah, agar kebaikan-kebaikannya diserahkan kepada saya." Lalu Allah berfirman kepada orang yang kedua, "Wahai manusia, serahkan kebaikanmu kepada saudaramu itu." "Ya Allah, dari mana saya punya kebaikan? Saya waktu di dunia memang selalu berbuat keburukan. Saya tidak punya kebaikan ya Allah." Orang yang pertama tetap menuntut, "Ya Allah, kalau dia tidak punya kebaikan, keburukan saya, dosa saya akan saya serahkan kepadanya." Pada saat orang yang pertama terus menuntut kepada Allah, lalu Allah berfirman kepada keduanya, "Wahai manusia, lihatlah ke depan. Lihatlah ke depan." Saat itu Allah memperlihatkan surga dengan segala macam keindahan dan kenikmatannya. Kebun-kebun yang rindang, sungai-sungai yang mengalir dengan indah, bidadari-bidadari yang cantik. Lalu orang yang pertama berkata, "Ya Allah, alangkah indahnya surga itu. Pasti surga itu untuk para nabi dan rasul ya Allah." Tidak. Tidak. Surga itu bukan hanya untuk para nabi dan rasul, tapi untuk siapapun manusianya yang sanggup untuk membelinya
termasuk dirimu. Saya, ya Allah, kata orang pertama, saya bisa untuk masuk ke surga. Dengan apa ya Allah saya bisa masuk surga? Dengan apa saya membelinya? Engkau maafkan kesalahanmu, maka engkau telah membeli surga. Hanya itu ya Allah. Ya, maafkan kesalahan. Ya Allah, saat ini saya maafkan kesalahan saudara saya yang selalu berbuat dolim kepada saya itu. Baik, kalau begitu berjalanlah engkau berdua ke depan. Gandenglah saudaramu. Engkau masuk ke dalam surga. Hadirin rahimakumullah. Kita sering menyimpan kebencian dan dendam yang teramat dalam di lubuk hati kita. Sehingga bila ada orang yang meminta maaf kepada kita, keluarlah berbagai kata dan kalimat sumpah serapah. Bahkan ada yang mengatakan, aku tidak akan memaafkan kesalahanmu sampai aku menghadap ke utara. Ada pula yang seperti ada dendam. Aku bisa memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan kesalahanmu. Ini adalah rasa dendam. Manusia pasti akan memaafkan kesalahan orang lain. Karena betapa besarnya nilai memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan jauh lebih berat daripada meminta maaf. Karenanya nilai daripada memaafkan jauh lebih besar daripada meminta maaf. Orang yang suka meminta maaf adalah perbuatan kesatria, dan orang yang memberi maaf adalah perbuatan yang mulia. Maka Al-Quran pun menyanjungnya kepada orang yang suka memberi maaf, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, serta ampunan dari Allah. Siapa dia? Wal afina 'anin nas, yaitu orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Mari bukalah seluas-luasnya dalam diri kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bukalah selebar-lebarnya hati untuk menyayangi sesama. Cinta dan kasih sayang senantiasa hadir di dalam jiwa-jiwa pemaaf. Memaafkan bukanlah hanya sekedar ritual 1 tahun sekali pada saat Idul Fitri, tetapi seluruh waktu dalam kehidupan kita. Penuhilah dengan pemberian maaf. Penuhilah dengan cinta dan kasih sayang. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan telah berlalu, tapi jiwa puasa Ramadan tidak akan selesai dengan berakhirnya bulan Ramadan. Keberhasilan bulan Ramadan sebagai bulan latihan terletak pada perubahan sikap dan perilaku kita pasca bulan Ramadan. Bila pada bulan Ramadan kita dirikan sholat dan qiyamul lail berjamaah, mari pasca Ramadan kita lanjutkan amal seperti itu. Bila pada bulan Ramadan kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, mari kita lanjutkan kebiasaan itu pasca Ramadan. Bila pada bulan Ramadan kita sangat dermawan, banyak memberi, banyak menolong fakir miskin, kita lanjutkan perbuatan dan amal itu. Bulan Ramadan adalah madrasah ruhiyah, lembaga pendidikan yang mendidik diri kita menjadi orang hebat dan luar biasa, dan insya Allah menjadi orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menundukkan kepala dengan hati yang khusyuk, khudu dan tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, di hari yang agung ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu yang dapat menghalangi kami dari murka-Mu. Taburkanlah kelembutan-Mu ya Allah,
agar kami dapat memperoleh ampunan-Mu. Ya Allah, lunakkanlah hati kami agar kami menjadi umat yang bersatu dan bersaudara. Bimbinglah kami untuk menyambungkan persaudaraan kami dengan kebajikan dan ketulusan, untuk berhubungan dengan tetangga dan kerabat kami dengan kebaikan dan pemberian, untuk membersihkan kekayaan kami dari harta yang haram, untuk mendekati orang-orang yang menjauhi kami, untuk menyadarkan orang yang menzalimi kami, untuk berdamai dengan orang-orang yang memusuhi kami. Ya Allah, sekiranya pada setiap saat di bulan Ramadan ada hamba-Mu yang Engkau selamatkan dengan ampunan-Mu, jadikanlah kami termasuk di dalamnya. Hapuskanlah dosa-dosa kami bersamaan dengan memudarnya cahaya bulan sabit di akhir bulan Ramadan. Lepaskanlah aib-aib kami seiring dengan berlalunya hari-hari di bulan Ramadan, sehingga saat Ramadan berlalu telah Engkau sucikan kami dari segala kotoran dan jiwa kami. Ya Allah, jika kami berbelok, luruskanlah kami. Jika kami tergelincir, tegakkanlah kami. Jika musuh-Mu setan yang terkutuk mengepung kami, selamatkanlah kami ya Allah darinya. Ya Allah, jadikanlah kami pada bulan-bulan dan hari-hari yang lain seperti ketaatan kami di bulan Ramadan. Jadikanlah kami dari hamba-hamba-Mu yang solih, yang mewarisi surga Firdaus, kami kekal di dalamnya. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.